Welcome to tutorial uji validitas dan reliabilitas. Perkenalkan, nama saya Syafina Fitrotunisa dengan NIM 2212030094. Sebelum masuk ke tutorialnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian uji validitas dan reliabilitas beserta persyaratannya. Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau keabsahan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Adapun persyaratan uji validitas ada dua. Yang pertama, membandingkan nilai R hitung lebih besar daripada R tabel. Yang kedua, nilai signifikansi sig lebih kecil dari 0,05. Sedangkan reliabilitas digunakan untuk menguji keandalan suatu instrumen penelitian. Suatu kuesioner dikatakan andal atau reliable jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Persyaratan uji reliabilitas ada dua. Yang pertama, jika nilai koefisien reliabilitas lebih besar 0,6 maka reliable. Jika nilai koefisien reliabilitas lebih kecil 0,6 maka tidak reliable. Adapun tujuan dari validitas dan reliabilitas, validitas data bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan akurat dan konsisten. Sedangkan reliabilitas bertujuan meyakinkan jika diadakan pengukuran ulang menggunakan indikator yang serupa hasilnya tidak berubah. Berikut tutorialnya. Tahap pertama dalam uji validitas dan reliabilitas, kita harus menyiapkan data terlebih dahulu. Di sini saya akan memberikan contoh tentang data tabulasi uji coba instrumen penelitian tentang kepuasan konsumen dengan jumlah pernyataan 5 dengan jumlah responden 20. Tahap selanjutnya, nilai yang kita dapatkan tadi kita copy paste sampai ke total jumlah seluruh responden. Tahap ketiga, kita masukkan data tadi ke SPSS. Dan data yang kita copy tadi kita masuk ke data view. Kita paste dan keluar. Selanjutnya kita masuk ke variabel. Karena nama di sini terlalu panjang, bisa kita ganti misalnya X1 sampai selanjutnya X5, dan nomor ke-6 ini kita ubah ke total dari kepuasan konsumen. Setelah itu, tahap keempat kita pencet analyze. Baru selanjutnya correlate, baru bivariate. Dan total yang ini kita copy paste ke Ctrl A, kita ubah ke sebelah. Pastikan bahwa di sini checklistnya person dan di sini flag signifikan correlate. Dan muncul. Bagaimana kita mengetahui bahwa data yang kita uji tadi valid atau tidaknya? Bisa kita melihat dari dua cara. Pertama, dengan membandingkan R hitung lebih besar dari L tabel. Yang kedua, dengan signifikansi lebih kecil dari 0,05. Bagaimana kita mengetahui bahwa R tabel kita? Bagaimana kita mengetahui R tabel? Bagaimana kita mengetahui data yang kita uji tadi valid atau tidak valid? Bisa kita lihat dengan dua cara yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu
bandingkan R hitung lebih besar daripada R tabel. R hitung kita lihat dari jumlah total. Sedangkan R tabel bisa kita lihat di bagaimana kita mengetahui R tabel? Bisa kita lihat dari sini. Rumus R tabel N dikurang 2 berarti jumlah responden dikurang 2. Dengan saya mengambil sampel 20 berarti 20 dikurang 2 sama dengan 18. Di sini kita ambil ke 0,05. Berarti jumlah R tabel saya 0,4438 bisa digenapkan 0,444. Setelah kita mengetahui R tabel yang kita dapat tadi yaitu 0,444. Jadi kita harus membandingkan R hitung dengan R tabel atau bisa dengan R hitung lebih besar daripada R tabel. Pernyataan item pertama, R hitungnya 0,806. Kita bandingkan dengan R tabel 0,444 maka bisa dikatakan valid. Dan pernyataan yang kedua bisa dikatakan juga valid karena di sini 0,623 sampai ke bawah. Dan cara kedua bisa kita lihat dari signifikansi. Signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dikatakan valid. Di sini signifikansi 5 maka dikatakan valid. Di sini signifikansinya yaitu 0,000 maka bisa dikatakan valid. Di sini 0,03 maka di bawah 0,5 maka valid. Selanjutnya tahap rehabilitas. Yang pertama kita pencet analyze, baru scan, baru reliability. X ini kita pindahkan ke item. Selanjutnya juga sampai item kelima. Total tidak kita masukkan. Baru kita pencet size, item, delete, continue. Oke, maka rehabilitas dari data yang kita uji tadi muncul. Bagaimana kita mengetahui bahwa data ini valid atau tidak valid? Bisa lihat kita dengan nilai core alpha. Core alpha itu yang ada di sini. Core alpha dari item yang kita uji tadi yaitu 0, total core alpha yaitu yang kita uji tadi 0,740, lebih besar dari 0,6. Maka data yang kita uji tadi maka bisa dikatakan reliable. Terima kasih, semoga bermanfaat telah menonton video saya. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.